Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Koknea sendiri infertilitas. adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Aryo Prabowo Putra, spesialis penyakit dalam. Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Nah, pada hari ini kita akan membahas tips-tips bagaimana cara hidup sehat pada penderita lupus. Semua rentang usia, semua jenis kelamin itu bisa terkena penyakit lupus. Tapi memang beberapa faktor resiko itu ada yang mempertinggi kemungkinan insidensi penyakit lupus ini. Nah, salah satunya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin wanita itu ternyata lebih sering terkena lupus dibanding pria. Itu perbandingannya 9:1 kalau untuk wanita. Kemudian untuk kriteria usia, jadi usia sekitar 10-30 tahun itu lebih sering terkena lupus. Tapi bukan berarti di luar wanita, di luar usia dekade 2 itu tidak bisa, tetap bisa terkena penyakit lupus. Pada tahun 1985 itu ditetapkan suatu indeks global untuk menilai derajat beratnya penyakit lupus berdasarkan gejala yang dialami oleh si pasien. Namanya SLEDAI score. SLEDAI score itu ya SLE, Daily Activity Index. Jadi SLEDAI score ini berguna untuk memantau apakah pasien ini mengalami perbaikan terapi atau justru perburukan, dan juga berguna untuk memutuskan bahwa terapi apa nih yang sebaiknya didapat oleh si pasien. Penyakit lupus itu kan dapat mengenai berbagai macam organ, salah satunya organ vital ya, seperti otak, kemudian jantung, dan juga paru-paru misalnya. Nah, kalau memang tidak ditangani secara adekuat, tidak menyeluruh, ya bisa menyebabkan kegagalan organ-organ tersebut, sehingga kualitas hidup si pasien akan menurun dan juga bisa menyebabkan kematian. Cara pengobatan lupus itu sebetulnya harus ditreatment secara holistik ya, menyeluruh, dan juga goalnya itu harus mengalami remisi ya, jadi gejalanya itu hilang sama sekali ya secara sempurna. Untuk itu dibutuhkan ada 3 pilar untuk tata laksana secara holistik. Yang pertama itu adalah edukasi, yang kedua rehabilitasi, yang ketiga medikamentosa. Nah, untuk edukasi sendiri, pasiennya harus dikasih tahu ya penyakit lupus itu apa sih, kemudian dia itu kena lupus di organ yang mana aja gitu. Jadi pasien tuh harus tahu, dan juga keluarganya supaya bisa mendampingi, supaya bisa support. Nah, kemudian untuk follow up ke dokter itu juga penting. Jadi kalau pasien yang derajatnya SLEDAI skornya masih tinggi, masih berat, itu kontrolnya sebulan sekali. Tapi kalau yang sudah ringan, bisa 3 bulan sekali. Yang terakhir, pasien itu diajarkan bahwa dia ada kemungkinan flare. Jadi walaupun dia sudah remisi, sudah tidak ada gejala, namanya penyakit lupus itu bisa flare atau kambuh. Jadi pada saat kambuh, dia harus kembali lagi ke dokter untuk menilai apakah butuh obat atau tidak. Untuk yang program rehabilitasi, pasien lupus itu kapasitas aerobiknya itu akan menurun 30-40%. Jadi pasiennya itu cenderung untuk merasa lelah dia. Jadi justru pasien yang lelah pada pasien yang lupus itu jangan disuruh istirahat terus. Justru suruh olahraga, aktivitas, sehingga otot-ototnya pasien itu jadi kuat, kemudian akan meningkatkan ketahanan fisik si pasien itu, sehingga kualitas hidupnya akan lebih baik ya. Dan terakhir adalah obat-obatan atau medikamentosa. Nah, ini sih ranahnya dokter. Jadi intinya kalau ada pasien lupus, dilihat dulu derajat aktivitasnya ya, SLEDAI skornya itu. Kalau misalnya derajatnya ringan, ya obat-obatannya mungkin tidak terlalu banyak. Tapi kalau derajatnya berat, mungkin dibutuhkan kombinasi beberapa obat untuk mengontrol gejala penyakitnya. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat.